Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, ya, oke. Oke, starting dari minggu lalu, sekarang saya kalau di kelas saya semuanya wajib nyalain kamera ya. Jadi silakan disesuaikan supaya semata-mata supaya memaksa kalian untuk fokus di kelas ini gitu. Ya, jadi selama kuliah saya tolong bisa dinyalakan nih. Ya, ya sambil nunggu yang lain ya, masih ada beberapa yang belum join. Em, Kembali mengingatkan untuk eh, apa objektif dari mata kuliah ini ya, untuk kita itu mau submit ke paper internasional ya, paper internasional yang mana itu bukan hal sederhana. Makanya saya akan menskemakan untuk minggu depan itu kita evaluasi kontennya secara keseluruhan gitu. Em, Dan minggu depan rencananya adalah saya akan di kelas seperti ini, yang sesi rutin ya, sesi rutin pagi. Akan saya lihat satu persatu dengan waktu yang lebih panjang dari minggu lalu ya, supaya bisa benar-benar di upgrade dulu kualitinya sebelum kita submit ke international papers, ke conference internasional ya. Terus hari ini saya akan sampaikan materi tentang udah di luar teknis dari nulis paper ya. Jadi untuk pembelajaran kalian ketika udah jadi papernya, what to do next gitu. Dan tentu materinya akan ya semacam saya cerita gitu ya, cerita tentang bagaimana milih jurnal yang tepat dan segala macamnya. Jadi udah non teknis ya, udah non teknis dari judul sampai referensis itu sudah it's all yours untuk tinggal diterapkan ke paper kalian. Nanti tinggal saya evaluasi dan kalau dari hasil evaluasi yang oke, kita sampai ke paper nasional dan keterima ya kita presentasikan ya satu gitu. Um, Kalau ternyata waktu sampai ke internasional conference tidak diterima ya sudah. Ya sudah tuh artinya nggak usah diperbaiki kemudian disubmit ulang ke conference yang lain, siapa tahu keterima gitu, nggak usah ya. Cuman memang um, cara saya untuk bisa mengevaluasi paper-paper kalian satu persatu itu adalah salah satu cara yang saya usahakan supaya semuanya keterima ya. Kalau keterima kan akan baik juga buat kalian gitu ya. Nanti teman-teman saya di tengah-tengah akan mungkin nge-break sekitar 10 sampai 15 menit ya, karena ini ada kunjungan dari teknisi First Media di rumah. Ini saya, by the way saya pakai tethering ini ya karena mati dari kemarin pagi. Jadi hari ini akan kunjungan. Jadi katanya jam 11 nyampainya. Ya nanti saya hold bentar ya, paling 10-15 menit, paling alatnya diganti gitu. Eh, nggak sampai macam-macam gitu. Udah datang nggak ya? Bentar ya. Teman-teman, udah datang. Saya hold dulu ya 10-15 menitan ya. Nanti saya balik lagi ya. Sorry.
Oke, sudah beres. Sudah tidak pakai koneksi tethering lagi. Oke. Ya, lanjut ya teman-teman. Tadi saya belum sampai share screen ya. Ya, hari ini kita membahasnya tentang yang pertama itu tentang mana tadi ini materi? Nah, ini. Memilih jurnal sama paper format. Kemudian yang keduanya nanti etika dalam publikasi, authorship. Authorship itu maksudnya penulisan nama-nama authornya di dalam paper. Kemudian plagiarism. Nah, plagiarism. Kita mulai langsung aja dari yang pertama, tentang paper format and picking the right journal. Oke. Nah, ini ya outline materinya, ada introduction to right journal. Right journal itu jurnal yang benar gitu ya, yang mana. Kemudian yang kedua itu avoiding the wrong journal, menghindari jurnal-jurnal yang sudah keliru, yang salah. Dan juga kita nanti akan lihat paper format gitu ya. Nah, yang pertama nih tentang jurnal. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang di slide ini, saya mau garis bawahi dulu ini jurnal. Dan nanti sebenarnya kalau kita membuat sebuah international paper, itu kita ada dua opsi untuk publikasinya, untuk kita mengirimkan tulisan kita. Yang pertama itu jurnal internasional, ya tentu ini jurnal namanya. Yang kedua itu ada konferensi internasional, ya conference, ya kita sering menyebutnya itu konferensi, ya. Ini opsi pertama. Yang opsi keduanya adalah ini. Nah, bedanya apa? Yang pertama, jurnal dulu. Yang banyak dibahas di PPT ini tentang jurnal, bukan conference. Nah, tentang jurnal ini adalah gini, kalau kita sudah jadi, kita sudah melakukan research, kita cari masalah, bikin solusi, keluar hasil, dan segala macam, kita sudah tulis paper dari judul sampai referensis. Tentu kita akan siapkan untuk dia di-submit ke jurnal. Ya, kalau misalnya kita dalam kasus kita submitnya ke jurnal, jurnal itu kayak majalah, teman-teman. Majalah ilmiah intinya gitulah ya. Jadi ada halaman-halamannya, terus ada judul pertama, judul kedua, judul ketiga gitu. Jadi dikumpulkan dalam satu jurnal terbitan yang munculnya kalau konsisten jurnal itu bisa bulanan, bisa 2 bulanan, bisa 3 bulanan. Nah, kita submit, kita dapat reviewnya, kita benerin sesuai review, kita submit ulang lagi ke jurnalnya. Setelah itu kita akan dapat tagihan, ya, dapat tagihan untuk kita bayar ke jurnalnya, supaya paper kita yang sudah kita revisi itu terpublikasi secara online di website jurnalnya dia itu, gitu. Jangan khawatir untuk biaya registrasi, nanti BINUS yang nanggung ya, karena kan kalian statusnya mahasiswa BINUS, nanti di dalam paper juga afiliasi BINUS, jadi nanti BINUS yang akan nanggung untuk biaya publikasinya. Itu kalau jurnal. Jadi setelah kita bayar, kita akan terpublikasi online paper kita. Tentu akan ada jeda ya, 1-2 bulan setelahnya, atau bahkan dalam kasus itu setengah tahun kemudian baru online. Tapi udah accepted, udah bayar, jadi tinggal tunggu giliran online aja gitu. Nah, yang kedua itu conference. Yang kedua conference, yang bawah. Conference ini ya bentuk papernya sama seperti jurnal gitu. Tapi urutannya adalah kita submit papernya. Setelah kita submit papernya, kita dapat reviewnya, kemudian kita berikan pembetulannya dari hasil review itu, dibenerin kayak gimana.
Terus setelah pembetulannya dilakukan, akan ada feedback lanjutan dari conference-nya diterima atau di decline. Karena kan belum tentu ya kita dapat review, terus kita benerin sesuai hasil reviewnya, belum tentu. Jadi harus benar-benar kita ikutin hasil reviewnya, kemudian nanti akan di notifikasi accept atau reject. Nah, kalau accept kita akan diundang untuk mempresentasikan paper kita. Ya 10 menit sih, biasanya cuma 10 menit. Kemudian pada umumnya ada 3-5 menit tanya jawabnya. Tanya jawabnya biasanya hal-hal yang general doang sih dari pengalaman saya selama ikut konferensi internasional. Ya. Nah, setelah itu baru akan terpublikasi secara online. Oh ya, bayar dulu ya, bayar dulu. Setelah bayar, habis itu ya tinggal tunggu giliran, sama seperti yang jurnal tadi ya, tinggal tunggu giliran untuk papernya available secara online gitu ya. Nah, kemudian itu 2 jenis publikasi yang kita bisa sasar ya. Yang pertama jurnal, yang kedua conference. Nah, kalau menentukan jurnal atau conference, kita harus milih yang benar, jurnal yang benar, conference yang benar. Kalau kita asal submit, misalkan kita browsing ya jurnal di computer science gitu, di mana dan segala macam kita submit langsung, bisa jadi jurnal itu jurnal predator, ya jurnal yang tidak kredibel. Nah, makanya di sini di garis bawah ya, thinking about publishing, harus mikir dulu gitu, ya. Nah, apa aja sih faktor yang biasa jadi pertimbangan untuk kita bisa submit ke jurnal atau conference tersebut? Yang pertama nih, relevance. Tentu kita submit ke tempat yang relevan dengan paper yang kita buat. Ya, relevansi ini bicara misalnya, saya pakai contoh ya, misalkan saya mau submit ke Journal of Computer Science. Kalau saya mau submit ke Journal of Computer Science berarti paper saya pasti tercakup di sana, karena kan yang saya kerjain terkait sama computer science gitu ya. Tapi kalau misalnya ada Journal of AI Research, Journal of AI Research, tapi saya membuat papernya itu tentang cloud computing, saya sampai ke sana ya pasti di reject, nggak relevan. Ya, relevansi itu seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, acceptance rate. Acceptance rate ini adalah misalnya ya, kalau karena satu jurnal itu setiap bulan terbit. Setiap bulan terbit, kita submit ke jurnal itu, pasti di bulan itu yang masuk papernya pasti nggak sedikit. Kalau jurnal udah sampai terbitnya bulanan, berarti yang sampai ke sana banyak, karena tiap bulan terbit. Kalau jurnalnya memang submitnya dikit, biasanya dia 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu. Karena yang submit dikit gitu. Nah, kalau udah banyak seperti itu, tentu jurnal akan menyeleksi yang terpublikasi secara online pasti yang bagus-bagus gitu. Jadi ada semacam seleksinya gitu, yang pakai tadi review dan segala macam itu. Nah, katakanlah misalkan yang submit ada 100 paper ke jurnal itu, ya jurnal computer science lah supaya gampang ya. Ada 100 paper yang diterima 10. Berarti acceptance rate dari jurnal tersebut adalah 10%. Ya, 10%. Yang mana kalau kita nih mau sampai ke sana, wah acceptance rate 10%, serem gitu. Kemungkinan tidak diterimanya tinggi, karena 10 dari 100 yang diterima. Dan kalau ngomong acceptance rate di dalam sebuah jurnal itu dia merupakan akumulasi ya dari setiap terbitan, terus diakumulasikan persentasenya sampai yang terakhir itu jadi berapa gitu. Dan ini kadang-kadang jadi parameter pengukuran untuk kita itu ikut nggak submit ke sana gitu, acceptance rate. Sebuah jurnal pasti akan dianggap oke atau kredibel untuk kita submit ke sana kalau acceptance-nya kecil. Nah, bayangin kalau misalnya acceptance rate-nya itu tinggi 80%. Misalnya ada 100 paper yang masuk, yang diterima 80. Berarti kan kredibilitasnya akan sedikit dipertanyakan gitu ya. Loh, kok yang di-reject cuma 20 dari 100 gitu. Nah, dibandingin yang 10%, pasti 10% ini akan menjadi
bukti bahwa jurnal itu tuh the right journal. Circulation itu maksudnya terbitannya tadi, misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun 2 kali itu kadang-kadang menjadi parameter pengukuran. Kalau misalkan nggak rutin, bisa jadi saya submit ke sana punya saya publish-nya bisa 2 tahun lagi gitu, karena kepending kan, karena cuma setahun 2 kali gitu pending. Misalkan sekarang ini bulan Oktober ya, terbitannya itu cuma Juni sama Desember. Nah berarti saya submit keterima, belum tentu Desember saya langsung online, bisa jadi ke Juli tahun depan gitu ya. Nah itu circulation, jadi frekuensi munculnya jurnal itu berapa bulan sekali. Prestis ya, ini tentu ke apa, prestisnya seperti apa ya, oke nggak nih ke sini, membanggakan nggak di sini. Salah satu pengukurannya tadi acceptance rate, kemudian ada yang namanya ada yang namanya impact factor ya. IF biasanya disingkat, kalau kalian lihat-lihat di jurnal tuh nanti ada skor IF, impact factor. Impact factor itu apa? Impact factor itu adalah ketika kita misalnya jurnal computer science, dia punya impact factor. Misalnya impact factor-nya itu 2, sekian gitu. Impact factor ini menunjukkan paper-paper yang ada di sana banyak nggak yang lihat, banyak nggak yang ngutip gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngelihat, kalau kita ngomong impact factor, berapa banyak yang ngutip paper yang ada di sana. Itu yang akan menaikkan impact factor jurnal gitu. Kalau semakin banyak yang ngutip paper-paper yang ada di sana, berarti ini jurnal computer science ini adalah tempat yang oke untuk orang-orang peneliti di computer science ngambil ilmu di sana gitu. Ya, jurnal computer science. Itu impact factor. Ya, kalau impact factor 0, dan sekian berarti itu akan lebih kecil. Tapi ada jurnal juga yang nggak punya impact factor, jadi nggak diukur. Nah itu tentu akan menjadi apa ya? Ya mengukur prestisnya ya nggak, agak susah gitu ya. Jadi lebih baik cari yang ada impact factor-nya gitu meskipun kecil. Application time. Ya misalkan apa, saya submit sekarang, hasil review keluar berapa lama kemudian? Kadang-kadang jurnal itu 2 bulan, 3 bulan kemudian baru muncul hasil reviewnya. Kalau ada beberapa jurnal yang lumayan oke lah, sebulan muncul gitu. Cuman jurnal pada umumnya di atas 1 bulan keluar hasil reviewnya, nggak akan secepat-cepat itu gitu ya. Nah karena hasil reviewnya itu munculnya agak lama, tentu setelah hasil reviewnya keluar, kita submit ulang lagi ke sana kan, setelah kita perbaiki sesuai review. Nanti akan mundur lagi, berarti kan kita akan nunggu lagi tanggapan dari mereka berapa lama lagi gitu. Nah setelah mereka memberikan tanggapan selanjutnya, baru nanti kita ditagih, kita bayar dan segala, itu akan bisa text time-nya itu sampai setengah tahun kalau jurnal. Ya, nah itu ya ini terkait sama circulation sama publication time ya. Jadinya itu harus dipikirkan, karena kalau misalnya nih ya, misalkan dalam konteks kontak ini, saya suruh kalian submit ke jurnal. Loh nanti kalian udah lulus kuliah masih ngurusin jurnal ini gitu loh. Jadi that's why saya akan pilih untuk submitnya conference. Kalau conference ini kenapa saya pilih? Karena ketika kalian submit biasanya 2 minggu keluar hasil reviewnya. Setelah itu kalian submit ulang ke sana, 2 minggu kemudian udah keluar accept atau enggak. Habis itu kalian presentasi, setelah presentasi tinggal nunggu. Gitu. Nggak perlu nunggu sampai 6 bulan, sampai 7 bulan dan segala macam. Gitu. Nanti kita targetnya ke sini ya teman-teman. Conference. Conference-nya di mana? Nanti saya cariin. Ya. Nah, tadi bicara tentang Right Journal, itu ada yang tadi Computer Science sama AI Research. Berarti kan ketika saya di Jurnal Computer Science, saya submit ke sana, ada kemungkinan yang nge-review paper saya bukan orang AI. Kan bidang saya AI ini. Bukan orang AI. Misalnya yang nge-review paper saya orang software engineering. Gitu. Nah, otomatis apa? Yang di-review tidak akan tajam. Ya, nggak akan sampai apa namanya ya, menyasar hal-hal yang tepat, yang kritis gitu. Nah beda ketika saya submitnya ke Journal of AI Research, reviewernya di sana kan orang-orang AI semua. Jadi kemungkinan dia akan tahu celahnya di mana, yang harus diperbaiki di mana dengan tepat gitu. Apalagi kalau saya submitnya, saya kan bidangnya AI dan NLP ya. Saya submit ke Journal of NLP Research. Nah, itu pasti babak belur saya kalau disubmitnya ke sana. Jadi bisa jadi reviewnya itu, saya pernah dapat review 2 halaman
komentar dari reviewer itu 2 halaman. Panjang banget. Jadi saya sampai, aduh ini benerinnya capek ini gitu. Gimana ya dibenerin? Karena harus kalau kita sudah submit ke satu tempat, kita tuntaskan sampai dia terpublikasi. Karena kalau nggak sampai tuntas itu, ya nama kita kena, ya nama mungkin nggak terlalu masalah ya. Cuman institusi sama negara kita kena. Misalkan kita sampai ke jurnal, tadi saya contohnya Journal of Computer Science itu di US. Itu kan nanti institusinya kena, Bina Nusantara University, Indonesianya juga ya elah dari Indonesia nggak beres-beres. Nah itu kenapa ketika kita sampai ke hal-hal yang sifatnya internasional seperti ini harus sampai tuntas, karena pertanggungjawabannya itu nggak sederhana gitu ya. Nah ini gambaran tadi general to specialized. Jadi kalau saya boleh simpulkan secara gampang adalah ketika kita submit ke specialized journal, opportunity untuk diterimanya itu lebih kecil ketimbang kita submit ke yang general gitu. Karena kan tadi bisa saling silang gitu, yang review bukan bidangnya pun nge-review. Jadi seringkali yang dikomentarin itu lebih umum-umum aja, nggak sampai yang misalkan kenapa kok pakainya TF-IDF bukan pakai LDA. Nah, nggak sampai begitu pasti gitu. Ya. Nah, lebih general lagi dari sebuah jurnal, saya tarik lagi itu conference. Nah, conference itu lebih general lagi ya, kenapa? Karena seringkali conference itu ngadain untuk bidang teknik. Sedangkan teknik itu kan ada teknik fisika, ada teknik mesin, ada teknik elektro, ada teknik arsitektur, ada teknik macam-macam, industri. Jadi bisa jadi yang review paper kita tuh orang teknik industri gitu. Jadi lebih ringan lah gitu ya. Kita punya paper berskala internasional, tapi reviewnya itu nggak sampai yang kita harus apa ya baru banget tekniknya dan segala macam. Makanya international conference itu preferable kalau untuk mahasiswa sampai ke sana. Ya meskipun ada effort untuk presentasi, tapi kemungkinan terimanya itu lebih gede daripada kita sampai ke jurnal internasional. Nah, there is no right answer to these questions because they depend specifically on the paper and the goals of the authors. Nah, memang kalau misalnya kita bicara yang ini jurnalnya bagus, jurnalnya right, oke atau enggak, right or wrong gitu, agak spekulatif ya, karena ada jurnal ya yang saya sebut aja di sini. Ada jurnal namanya Jatit ya. Jurnal Jatit ini nggak masuk ke predatory journal, teman-teman. Nggak masuk jurnal predator, jurnal bermasalah. Tapi dengan saya lihat circulation sama publication time-nya, saya nggak mau sampai ke sini. Kenapa? Tiap bulan dia terbit. Tapi yang diterima di sana, saya baca beberapa papernya itu nggak oke. Bahkan banyak typo pun diterima gitu. Dan surprisingly sih banyak orang Indonesia yang sampai ke sana sih. Gitu. Tapi saya nggak mau lah sampai ke sana. Jadi tidak ada ukuran yang pas gitu. Memang cukup subjektif ya, cukup subjektif karena apa ya, preferensi orang beda-beda. Misalkan saya di computer science, saya di AI, di BINUS gitu ya. Misalkan orang AI juga di universitas lain, misalkan Ubaya gitu ya di Surabaya itu, pasti sudut pandangnya berbeda. Ya ini oke lah jurnal ini, tapi enggak gitu. Nah, ya tentu kalau konteks di mata kuliah ini ya cuman conference saja, nggak usah pusing-pusing sampai sana. Nanti conference-nya saya milih, berarti saya udah approve untuk kalian sampai ke sana. Ya, gitu. Nah, memang di sini pesannya send your manuscript to the one with the highest impact factor. Jadi kalau ngomong udah jurnal dan kalian misalnya sudah ngerjain skripsi, dan skripsi ini bisa diangkat ke tingkat internasional. Ya oke gitu. Cuman kalau dalam konteks masih mata kuliah research ini masih belajar, mending ke conference aja gitu. Ya. Ya ini sekaligus bekal untuk nanti kalian misalnya bikin skripsi bukan yang project perusahaan, itu bisa kalian jadiin paper internasional. Avoiding the wrong journal, ya. Jurnal itu apa ya? Anehnya kita sampai ke jurnal itu adalah kita udah nulis, kita udah research dengan sulit, lalu gitu kita submit, terima, kita bayar, bukan kita yang dibayar, ya. Tapi ya that's how the business in academic works gitu ya. Jadi publisher misalkan saya nih ya,
Kalau saya nulis buku nih, saya nulis buku waktu itu kan tahun 2014 saya pernah bikin buku satu artificial intelligence. Itu saya submit ke publisher, saya nggak bayar, saya nggak dibayar kalau yang waktu itu buku. Cuman saya dapat insentif 5% dari harga buku yang terjual. Itu ditransfer ke saya. Jadi untungnya di mana? Ya untungnya di publishernya gitu ya. Meskipun mereka harus modal kertas apa segala macam, distribusi dan segala macam, cuman ya untungnya lebih gede di sana pasti. Ya, waktu itu saya pernah bimbing S1, anak S1 mereka sampai, Pak, kalau gitu kita bikin publisher aja, Pak. Ya, kalau memang mau untungnya baik jadi publisher ya, jangan jadi dosennya gitu atau jadi mahasiswanya gitu. Tapi itu dibutuhkan karena ya bagaimanapun di dunia akademik itu kita harus nulis, nggak mungkin kita nggak nulis. Skripsi kalian tulis gitu ya, tugas-tugas kuliah makalah kalian tulis itu. Nah ini yang tingkatnya nasional, internasional. Nah bisnisnya publisher itu sampai seperti ini teman-teman. Dia ada yang namanya open access movement, ya open access ya. Open access itu gini, kita submit paper keterima, terpublikasi online, dan free to access by all users in the world gitu. Jadi semua orang bisa akses secara full isi papernya dari judul sampai references. Biasanya kalau udah high level ya, misalkan yang kalau kita bicara publikasi internasional tuh ada yang tier-nya itu Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi paling tinggi itu Q1. Saya pernah submit ke Q1, keterima, bayarnya untuk open access 23 juta. Jadi itu gede banget, buset. BINUS memang mensupport untuk pendanaan, tapi maksimal 15 juta doang, gitu, nggak sampai 23 juta untuk satu paper Q1. Jadinya apa? Saya hubungin profesor saya di UI, waktu itu saya punya research grant bareng dia. Jadi ya research grant-nya masih punya saya lah hitungannya. Saya nanya, Prof, saya keterima nih di sini gitu. Ya udah akhirnya, ya udah saya yang danain gitu. Nah biasanya kalau udah saya yang danain itu nama dia harus masuk. Ya nama dia harus masuk paling belakang pun karena kan dia harus melaporkan ke yang ngasih dia grant gitu kalau dia punya output paper ini. Nah, kebetulan topiknya waktu itu masih beririsan lah dari topik S3 saya bikin publikasi sama mahasiswa S1 di BINUS, akhirnya didanai. Ayo bayangin teman-teman 23 juta bayarnya gitu. Cuman ya it will not be a problem karena saya punya research grant bersama profesor saya di UI. Gitu. Nah, kalau misal asumsinya gini sederhana, kalau si penulisnya itu bayar full time, full payment ya, full payment berarti si usernya nanti waktu akses itu nggak usah bayar karena open access gitu. Itu bisnis publisher di sisi A. Di sisi B-nya adalah author-nya, penulisnya itu nggak perlu bayar mahal-mahal, bayar ya berapalah 2-3 juta doang gitu. Yang baca yang harus bayar. Makanya teman-teman kalau kalian sudah sering cari-cari paper pasti ada aja paper yang berbayar. Cuman ada judul sama abstrak. Ya, tapi konten fullnya nggak ada. Ya, tapi kalian punya solusi lah pakai Sci-Hub gitu ya. Pakai Sci-Hub, IEEE kebuka semua itu sana. Cuman kan sebenarnya kalau kita dari sudut pandang publisher itu sebenarnya sebuah karya yang mahal harganya. Makanya dibikin seperti itu. Ya ini alibi sih. Ya, mahal harganya itu kan nanti bayarnya cuma publisher. Kalau bayar sampai ke author-nya itu baru ngomong mahal harganya karena author-nya nulis juga dapat. Cuman ya itu yang satu sisi yang nulis bayar mahal atau di sisi lain penulisnya nggak usah bayar mahal. Usernya aja nanti yang mau akses full paper harus bayar gitu. Ya, gitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini dimanipulate ya sama si jurnalnya, nanti jurnalnya akan masuk kategori ini, predatory journal. Gitu. Ya, sebenarnya manipulate itu gini, lebih banyak kalau paper isinya nggak jelas tapi diterima online itu kan tanda tanya, loh apa kok kelasnya internasional kok begini levelnya gitu. Nah, yang tadi Jatip itu reviewnya tuh ringan, biasanya cuma formatting dan nggak esensial lah. Di keluar format apa perbaiki ini format kutipan salah dan segala macam tuh ringan sekali kan kutipan seperti itu. Habis itu bayar udah publish online. Saya udah beberapa kali baca di jurnal Jatip itu
aduh papernya nggak banget lah, banyak yang typo pun diterima gitu loh. Jadi itu memang belum masuk ya, saat ini belum masuk ke predatory journal versi dikti. Tapi saya nggak tahu sih nanti ke depannya gimana. Nah, saya memilih untuk nggak sampai ke sana. Kalau sampai ke sana nama saya bisa jelek nanti. Gitu ya. Nah, they are rarely, if ever, it will accept any paper submitted after a phone peer review and then take the author's money, ya, karena tujuannya sebenarnya hanya ambil duitnya dari biaya registrasi aja gitu untuk bisnis dia, gitu. Ya, ya intinya kalau kita sampai submit ke predatory journal itu udah reputasinya jelek, nama kita tercoreng, ya worse than a waste of money, cuman buang uang aja. Ya, dan efeknya memang bisa sampai sini, outer carrier. Jadi misalkan saya dosen, ya saya punya jurnal predator kan jelek hasilnya gitu. Ya, pandangannya kan sudut pandangnya jadi jelek. Nah, terus ini conclusionnya dari tadi jurnal, how to select the journal dan segala macam. Ya, saya udah diminta untuk bikin soal UAS, jadi ujian akhir semester. Ya, karena nanti akan seperti biasa ya, case study, saya minta kalian untuk menganalisa. Ya, berdasarkan hasil dari UTS kemarin, tolong direview dengan serius. Kalau pertanyaan take home exam, kalian balas cuma jawabnya cuma 2 baris, what can I expect from your answer? Cuma 2 baris, ya, ada di kelas ini. Jadi saya kasih nilainya jelek gitu. Karena saya nggak ngelihat ulasan yang niat gitu ya, ulasan-ulasan yang saya bisa memberikan nilai, oh ini paham, oh ini kurang paham, oh ini sedikit paham, ini nggak paham banget, gitu. Itu akan kelihatan kalau kalian mengulas dengan detail dari berbagai sudut pandang. Ada beberapa yang 4 soal ya, 4 soal itu jawabnya cuma 2-3 baris semua. Oh ya susah ya, case tadi jawabnya cuma 2 atau 3 baris, itu keluarnya nanti teori dong, dan saya nggak bisa lihat sudut pandangnya kalian itu terhadap jurnal, terhadap pertanyaannya apa gitu ya. Nah, itu sebagai pengingat aja, nanti pada saat UAS saya harap hasilnya bisa lebih baik sih. Ya, mata kuliah riset tuh biasanya sama saya nggak ada yang nggak lulus. Tapi kalau sampai di sini ada yang nggak lulus, ya nggak tahu ya. Nah, karena cara jawabnya juga kayaknya nyantai banget gitu. Ideal audience for your paper sama which journal has readership that is the best match. Jadi kalau kita mau submit ya, kalau kita expect untuk tulisan kita dibaca banyak orang, kita cari tempat yang bagus. Ya, terus juga ideal audience itu misalnya jurnalnya itu beradanya itu di Amerika atau di Europe, itu kan pasti akan valuable ketimbang di tempat IPB gitu ya, yang baca ya orang-orang India, Pakistan, Bangladesh gitu. Jadi value-nya kurang nyampe. Nah, paper format. Nah, sekarang ketika bicara paper format, ini bukan sesuatu yang tidak penting ya, karena banyak sekali saya pengalaman beberapa kali saya submit paper tidak dengan cermat pada saat melakukan formatting papernya, jadinya banyak keliru format, langsung di reject teman-teman. Kontennya nggak dibaca. Jadi this paper is not following the journal format. Therefore, it will be rejected. Langsung gitu. Jadi format tuh ternyata bukan sesuatu yang kelihatannya remeh-temeh gitu, karena hanya karena format aja kita bisa langsung di reject papernya tanpa dilihat susah payahnya tulisan yang kita buat gitu ya. Terus di 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 PPT ini ada IEEE sama Elsevier, cuman saya bahasnya IEEE aja ya. Nah, contoh yang menjadi format jurnal dan penting untuk kita perhatikan judulnya begini, sampai ukuran huruf dan jenis huruf itu penting untuk kita ikuti gitu ya. Terus di sini nih ada nama ya, ada nama sama afiliasi di sini. Nih lihat, perhatikan teman-teman, afiliasi di sini harus dicetak miring gitu ya. City sama country ini harus ada ya. Dan ini karena authornya ada 6, nulisnya begini ke samping begini. Nah, kalau ada 3 ya otomatis yang ini ya,
yang ini ya, yang 3 ini ya, gitu. Kalau misalnya ada 3, yang bawahnya nggak usah gitu. Ya. Terus selesai dari situ, kita bikin formatnya itu 2 kolom, ya, 2 kolom. Di bagian abstraknya ini dicetak tebal, ya, dicetak tebal. Dan lihat nih, abstraknya tulisannya harus miring, index termnya harus miring. Jadi sampai segitunya teman-teman, itu harus diikutin semua. Chapternya misalnya, chapternya ini introduction, introduction pakai Romawi, ya, ease of use and ini Romawi, terus ini juga Romawi ya. Ini prepare your paper for styling. Terus kalau ada sub chapter, pakainya itu A, B, C nih, A, B, A, B, C dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau misalkan ada beberapa bulleting ya pakainya ini bullet gitu. Ya, jadi mengikuti formatnya itu sampai segitunya teman-teman. Nah, misalnya lagi selanjutnya di sini ada acknowledgement. Ya, acknowledgement ini kalau misalkan kita submit paper, kita menggunakan server yang dipunyai oleh BINUS, disponsori oleh NVIDIA. Nah, itu dijelasin di sini nih NVIDIA-nya gitu. Ya, misalkan kita disupport oleh pendanaan oleh profesor tadi profesor saya dari UI, tapi ternyata profesornya ngomong ada kondisi-kondisi khusus lah, profesornya nggak usah dimasukin namanya, ya udah kita ngomongin thank you di sini gitu. Ya, appreciate for those who helps you to finish this paper gitu, taruh di sini. Ya kayak halaman kata pengantar lah nanti kalau di deskripsi gitu. Terus referensinya kalau di IEEE itu pakainya ini kurung siku nih 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus penulisan ini urutannya diambil dari mana? Urutan dari pengutipan dia di dalam paper kalian. Jadi yang ditaruh di sini itu pasti letaknya di introduction ini, ya yang nomor 1, nomor 2 gitu. Karena urut, misalkan dia dikutip di kalimat pertama, berarti dia akan masuk ke kutipan pertama di sini, gitu, ya. Terus lebih lanjut lagi dari referensis itu adalah sampai penulisan namanya ini huruf pertamanya itu harus disingkat, huruf kedua kata pertama harus disingkat, kata keduanya itu tetap utuh gitu. Kalau ada lebih dari 1 atau 2 dikasih kata n dan di sini. Ya. Ada jurnal yang tidak pakai kata n ya. Terus judulnya harus pakai tanda petik di sini. Ya kan? Tanda petik ini. Sampai hal kecil seperti ini nih teman-teman harus perhatikan pada saat formatting the paper. Ya. Oke. Nah, itu most likely kita akan submitnya ke international conference dengan publishernya IEEE. Jadi mungkin nanti pada saat minggu depan silakan ikutin format ini dulu aja ya IEEE. Ya, kemudian ada yang di sini Elsevier. Elsevier ini publisher yang lain lagi. Ya ini Procedia Computer Science sama jurnalnya. Elsevier ini nama publishernya. Tapi ini untuk konferensi CSI yang diadain oleh SOCS BINUS setiap tahunnya, tapi sudah closing untuk submissionnya. Jadi saya nggak akan ngajarin yang Elsevier lah. Kita akan fokusnya yang di sini IEEE aja. Oke, mungkin itu aja untuk yang yang materi pertama ya. Sebelum kita masuk ke materi kedua, saya ada sedikit ini ya latex. Kita biasa nulis paper itu menggunakan Microsoft Word ya, kita formatting satu-satu dan segala macam. Latex itu kelebihannya adalah dia sudah ada tulisan IEEE gitu ya. Kalian tinggal pilih, nanti format papernya akan berubah sendiri sesuai IEEE. Misalkan ada ACM, Association for Computing Machinery, itu kita pilih, nanti kita papernya akan berubah format jadi ACM gitu. Jadi mudahnya kalau kita pakai latex itu seperti itu. Ya, tapi saya nggak mengharuskan kalian pakai latex. Terserah kalau kalian mau belajar pakai latex itu tentu akan benefitnya juga buat kalian sendiri karena kalian punya satu keterampilan hard skill lagi untuk nulis pakai tools selain Microsoft Word gitu. Ya, latex ini biasanya itu dipakai untuk selain bikin paper juga bikin buku. Misalnya bikin buku atau tugas akhir ya, skripsi dan segala macam itu biasanya kadang-kadang pakai latex kalau orang-orang luar negeri ya. Nah, kalau latex itu bisa diinstal, bisa juga kalian akses secara online. Ya, selain latex itu ada yang namanya Overleaf.
ini ya misalkan ini yang share latex ya, kalau kalian mau coba akses pakai online, ini sharelatex.com. Itu dulu share latex sama Overleaf ini terpisah sih, ya terpisah. Sekarang ternyata mereka udah jadi satu gitu untuk bisa digunakan ya, digunakan dalam konteks kalian mau nulis gitu ya. Nah ini all the package and templates you need gitu, banyak apa ya format-format yang kita bisa ikutin, misalnya nih ya, ini resume, CV kalian bisa pakai, homework assignment, presentation juga bisa pakai teks ya. Nah ini beberapa format jurnal yang sebenarnya tinggal pilih, terus nanti kalian akan kalian ngetiknya itu kayak kayak di apa ya, mirip kayak di sini. Nah ini nih, nah ini begini, agak agak sedikit ada tag-tag semacam coding gitu ya, kalian ketiknya di situ, nanti tinggal diubah formatnya, nanti akan langsung berubah isi papernya sesuai dengan format yang diinginkan gitu ya. Ini yang matiin kamera nggak ada ya? Oke, tadi saya udah sebutin ya harus nyalain kamera. Nah, oke, saya lanjutkan ke PPT selanjutnya. Nah, etika dalam publikasi. Ya, publikasi. Belum di slideshow. Nah, ini etika untuk publikasi ya. Ya, semoga kalian masih bertahan. Karena ini memang mendongeng ya, cerita gitu. Karena apa? Udah non teknis ya, udah non teknis di luar bab 1 sampai referensis. Nah, sekarang bicara tentang etika publikasi itu banyak hal-hal yang sepertinya tidak penting untuk dibahas, tapi ternyata itu imbasnya itu bisa macam-macam. Yang pertama nih ya, kita lihat ini outline-nya ya untuk setengah jam ke depan cukup lah. Etika untuk scientific publication, commercial issue dan seterusnya. Ya, sebelum saya lanjut, mungkin saya tanya dulu ada pertanyaan atau enggak yang materi tadi. Mau nanya Pak. Ya, ya. Contoh tadi yang IEEE itu kayak format, misalnya yang pertama introduction itu juga dilihat Pak. Kadang tuh ada yang beda kan, ada yang metodenya disatuin, ada yang dipisah gitu. Oh iya, kalau secara konten itu nggak akan terlalu, misalkan ya, di situ ada bab 1 sampai 4. Kita bikin beranak jadi bab 1 sampai 5 itu boleh. Gitu. Jadi cara konten nggak akan terlalu kaku-kaku banget, tapi formatnya aja yang dilihat gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, nanti pastiin teman-teman ya jangan keliru waktu nyiapin papernya untuk masuk ke IEEE. Jadi kalau ada kekeliruan dikit aja gitu ya, kadang-kadang tuh langsung di reject gitu loh, sayang jadinya. Gitu. Oke deh, kalau nggak ada lagi, saya lanjutin aja. Nah, untuk etika untuk menulis ini memang scientific publication memang ada banyak hal yang kita lihat satu-satu. Yang pertama ini ya ini common ya, kalau kita ngomong openness, honesty, integrity itu kan standar lah gitu. Kenapa ini
bahas karena seringkali kalau kita ngomong academic paper, academic publication itu kita harus terbuka sepenuhnya gitu ya. Artinya sampai datasetnya pun kita buka ya. Kadang-kadang nggak langsung dibuka sih, cuman misalkan the dataset is available upon request to the authors, itu kadang-kadang begitu. Jadi itu openness, terus honesty itu artinya apa? Ya apa namanya, eksperimen kita tidak dibuat-buat gitu ya, benar-benar asli yang dilakukan apa, hasilnya apa, dilaporkan semua. Terus integrity, ya integrity itu artinya yang seringkali terkait dengan integrity ini adalah saya sudah submit di satu tempat, saya tunggu dulu hasilnya sampai keluar, baru saya misalkan saya submit ke tempat lain, kalau misalkan ketolak di tempat yang kita submit gitu. Karena sering banget teman-teman ada orang-orang yang biasa kalau mau bikin aplikasi internasional itu dia submit ke beberapa tempat langsung. Jadi kalau misalkan yang satu itu kan hemat secara timeline ya. Satu tempat di reject, oh ini diterima ya udahlah gitu. Nah gitu kan lebih efisien gitu ya. Jadi nggak usah ngantri. Cuman secara etika scientific publication hal itu tidak dibenarkan. Karena kalau misalnya keterima semua gimana? Gitu. Kalau keterima semua, kita harus mengabaikan salah satu dong. Misalkan submitnya ke 2 tempat. Nah kalau submitnya ke 5 tempat, gitu. Nah, bagaimana jika ada kelanjutannya jika seperti itu kondisinya, ya. Nah, ini commercial issue itu bicara tentang ya tadi saya udah bahas ya komersialitas masalah publisher. Nah, sekarang komersialitas masalah konten dari sebuah paper. Misalnya kita sebagai newspaper kita bikin dataset sendiri. Ya dataset itu kan kita ngumpulin, nge-crawling sendiri, terus nanti kita libatin orang yang kredibel untuk bisa apa namanya memberikan label, anotasi, biasanya ekspor gitu ya yang dilibatkan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, berarti dataset kita itu bikinnya susah gitu ya. Saya bisa gampangnya ngomong gitu, susah. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang startup company yang sekarang banyak menggunakan data kita valuable buat mereka. Ya kalau kita kumpulin data yang mereka belum pernah kumpulkan dan data kita memang jumlahnya besar, kalau mereka gunakan data kita kan ya rugi di kita yang effort, mereka yang makan hasilnya. Nah, sebenarnya ini kalau seperti ini ya, saya hubungi nih ke yang lagi hangat sekarang nih, Warkop sama Warkopi. Ya, Warkop sama Warkopi itu ini agak out of topic dikit tapi ini terkait ya. Warkop sama Warkopi itu, Warkop itu sudah didaftarkan di Dirjen HAKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jadi logonya dan segala macamnya itu sudah didaftarkan di sana, jadi sudah jelas kepemilikannya ke siapa. Nah, ketika ada Warkopi yang mirip ngambil konteksnya di Warkop ini, mirip sekali cuma ada huruf I-nya, dan profilnya juga mirip, yang mirip Dono, Kasino, dan Indro, itu ngambil semacam brandnya Warkop ini, diadopsi, diadaptasikan sesuai keperluan mereka. Nah ternyata waktu kemarin saya nonton tuh ya yang podcastnya Deddy Corbuzier sama Indro itu yang kemarin trending nomor 1 di Indonesia, saya dengerin gitu. Ternyata kalau sudah terdaftar di HAKI, pengguna yang secara sepihak menggunakan itu bisa dituntut 4 tahun penjara gitu. Saya nggak tahu ya kebalik ya. Ternyata nggak cuma perdata tapi bisa pidana gitu atau kebalik gitu ya. Intinya bisa dituntut. Tapi ya Indronya nggak melakukan hal itu gitu ya. Tapi ya ada hal-hal yang lain lah. Tapi poin pentingnya adalah hak kekayaan intelektual. Jadi saya pun itu waktu dengerin kemarin tuh saya melakukan hal yang sama teman-teman. Tahun sebelumnya itu saya daftarkan dataset yang saya bikin ke HAKI, ke Dirjen HAKI, sehingga saya memiliki hak kekayaan intelektual terhadap dataset itu. Gunanya apa? Ya gunanya seperti yang ini. Kalau misalkan ini kan konteksnya Warkop sama Warkopi. Kalau misalkan saya
dataset saya dipakai oleh perusahaan untuk dia bikin startup dan segala macam, saya tetap punya hakinya. Hak intelektualnya ada di saya. Saya punya dataset untuk kompilasi data-data Twitter yang sudah terlabelkan oleh expert psikologi gitu ya. 3 orang psikolog yang melabelkan data saya. Tentu ini data valuable. Kalau misalnya ada startup company yang bikin sebuah sistem yang bisa memprediksi kepribadian orang gitu ya, dari hanya memasukkan ID sosial medianya atau apa, dan dia menggunakan data saya berhak dong, saya punya, ya saya bersama beberapa mahasiswa saya tentunya, saya punya hak kayak intelektualnya untuk bisa menuntut kalau dalam tanda kutip tidak dikasih insentif gitu, karena itu bukan milik mereka, itu milik kita gitu. Nah, sebaliknya itu dari satu sisi ya, kita sebagai author yang kita punya data dan kita harus lindungi data kita dengan hak kekayaan intelektual, haki. Di sisi lain perusahaan itu sekarang banyak yang punya divisi R&D, teman-teman. R&D, Research and Development. Jadi mereka itu sudah pada apa ya, punya KPI, punya performance indicator berupa academic paper. Karena sebenarnya kalau mau ngomong secara apa adanya ya teman-teman, banyak orang-orang di industri sana kalau yang ngerjainnya hal-hal teknis itu capability-nya jauh lebih dari orang-orang dari universitas. Karena mereka support teknologinya juga lebih mumpuni ya, server-servernya mahal, terus bisa ya secara finansialnya lebih supported lah dari sisi perusahaannya gitu, banyak gitu ya. Nah, mereka juga ketika bikin paper, mereka nggak akan membuka sepenuhnya gitu. Ya, sepenuhnya apa yang mereka lakukan gitu. Companies may want to keep certain idea trade secret. Ya, ini yang kedua ini. Jadi mereka misalkan kalau teman-teman sudah banyak penelitian di bidang teks gitu ya, banyak baca-baca di bidang teks, ada namanya Word2Vec. Word2Vec itu bikinan Google. Google itu bukan universitas yang bikin academic paper, tapi Google itu bikin academic paper untuk menceritakan tentang Word2Vec. Ya, Word2Vec itu kan terobosan sekali, teman-teman. Ya, kata itu punya bentuk vektor, di mana kayak kamus gitu loh. Kamus itu kan bisa itu adalah can gitu. Nah, sekarang komersial itu adalah 0,774, 0,1345 gitu dan segala macam, sebanyak sekian dimensi. Nah, itu kalau kamu seperti ini kan berarti sangat bermanfaat ya untuk hal-hal lain gitu ya. Apalagi udah bicara komputasi menggunakan machine learning itu gitu tuh oke banget gitu. Tapi saya nggak tahu sih yang Word2Vec yang Google share itu apakah semuanya sudah dibuka total, karena sampai source code-nya pun kita bisa akses. Jadi sebenarnya bisa jadi semuanya itu di-share. Tapi itu Google, saya bicara Google itu kan perusahaan nomor 1 dunia lah katakanlah gitu. Tapi kalau dalam konteks misalnya startup company yang di Indonesia yang masih ya belum sampai unicorn dan segala macam, mereka kalau bikin research terus bikin academic papernya pasti ada yang ini, pasti ada yang disembunyiin. Mereka nggak akan, karena data mereka tuh nggak sekaya Google kan. Jadi ini pasti akan ada yang disembunyiin. Jadi dua sisi teman-teman. Perusahaan nggak mau dicuri, author penulis papernya pun nggak mau dicuri, makanya daftarin ke Haki. Kalau perusahaan kan harusnya perusahaan juga daftarin ke Haki, bisa gitu ya. Aplikasi-aplikasi mereka itu bisa. Tapi ya itu nanti intinya commercial issue ya. Kalau orang pakai data kita, pakai karya kita ya harus bayar dong, harus ada menghargai dong, itu bukan karya kamu loh gitu. Ya, itu commercial issues. Jadi kalau dalam publication itu seringkali kalau saya nulis paper itu lebih baik saya tulisnya dataset is available upon request to the authors. Jadi nggak semuanya langsung di-share. Karena takutnya gunakan kitanya yang ngezong gitu ya, rugi gitu. Udah susah payah bikin ternyata dipakai orang lain. Nah, tanggung jawab author sebelum publikasi itu apa ya? Pasti akan diekspektasikan carry out the research leading to publication in an ethical manner. Jadi dari pertama ya sampai selesai gitu, unethical manner. Jadi
kadang-kadang tulisan di dalam paper itu jangan sampai kita mendiskreditkan peneliti yang lain yang performa lebih rendah dari kita. Itu jangan begitu. Lebih banyak ngomongnya this paper is the improvement version of from bla bla bla, itu masih oke. Ketimbang previous research did not work well at all. Misalnya gitu, itu kan sangat mendiskreditkan ya, ethical manner nggak ada gitu. Ya. Write your paper with openness and honesty, tadi saya udah bahas di depan. Cite, kalau dulu itu plagiarism itu isunya itu hanya sekedar kalau nggak ada kutipan berarti plagiarism gitu di bab 2 gitu. Tapi sekarang sudah sangat berkembang, plagiarism checking itu udah, bahkan kalau pendekatan sekarang plagiat itu adalah kita ngutip paper orang lain meskipun kita menurut siapa gitu ya, according to Suhartono opinion dalam kurun 2021 misalnya, kalimatnya diambil tulisan saya, ya itu plagiarisme karena yang dicek sama sistem itu adalah kata per kata, bukan ada kutipan atau enggak gitu. Jadi sekarang adalah kita kalau pengen plagiarisme kita rendah, kita harus memparafrasekan kalimat-kalimat yang kita kutip dengan bahasan atau konteks yang sama dengan paper originalnya. Jadi enggak berubah makna gitu. Ya. Ensure that the work is original and has not been previously published. Ya pasti kalau kita sudah publish paper kita di conference A, jangan sampai lagi conference B. Ya nanti plagiarisme jadi gede di conference yang B nanti. Ya original. Select the list of authors appropriately and full approval with by all authors. Jadi urutan nulis nama di dalam sebuah paper itu pada umumnya adalah dosen paling belakang. Ya karena dia sifatnya hanya supervising. Jadi yang involve langsung di dalam research-nya itu adalah orang-orang yang namanya depan sampai sebelum paling belakang. Paling depan biasanya adalah yang punya ide, yang banyak eksekusinya, bikin coding, banyak nulis papernya, banyak bikin gambar, table dan segala macam. Itu paling depan. Nah, kemudian urut yang less contribution, yang selanjutnya baru paling belakang tuh saya ya dalam konteks mata kuliah kalian. Saya kontribusinya paling kecil. Karena nggak ikut nulis paper, cuman ngasih arahan-arahan gitu. Ya. Nah, itu maksudnya select the list of authors dan harus di-approve oleh semua authors daripada nanti jadi masalah. Kelihatannya sepele teman-teman, tapi kadang-kadang itu bisa jadi masalah. Ya. Choose the most appropriate journal. Ya, itu tadi saya udah bahas di yang slide satunya. Never knowingly submit a poor manuscript. Jangan bikin manuskrip yang jelek gitu ya. Kalau mau submit, makanya saya membantu dengan nanti saya investasikan waktu untuk bisa ngecekin satu-satu gitu ya, supaya hasilnya bagus. 19 Oktober tanggal merah. Saya barusan lihat kalender. Terus spend the time to understand the submission requirement. Jadi nanti kalau kalian saya kasih tahu submitnya ke sini, dibaca cara submitnya itu via website atau ada satu portal khusus atau pakai email langsung dan segala macam. Ya. Itu harus diikutin dengan runut dan seksama gitu. Nah, kemudian nanti pada saat sudah submit, terus ada tanggapan dan segala macam, treat editors and publication staff with respect, ya, with respect. Jadi jangan ngegas, jangan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, saya coba kasih contohnya. Kemarin itu ada, muncul nah, biasanya itu kalau misalnya kita submit ke international conference, kita presentasi, belum tentu semuanya dapat sertifikat. Nah, kemarin saya email ke sini, ke waktu itu ini bimbingan saya nih yang bikin cuan ini dan ini. Nah, treat them with respect ini contohnya begini ya, salam hormat gitu ya, agak lebay sih, cuman seperti ini, with respect gitu ya, semoga saya Derwin. Saya mengucapkan selamat karena sudah berjalan dengan baik. Masa saya menyampaikan demikian kepada saya.
begini, terus saya ngomongnya, Bapak Ibu mohon maaf, saya ingin menaikkan possibility untuk memperoleh sertifikat presenter tambahan untuk masuk di atas. Apakah mungkin kan? Hanya untuk membuat mereka bangga karena bisa mempresentasikan hasil risetnya di konferensi internasional serta digunakan untuk hal lanjutan dari studi S1 mereka. Sekiranya butuh ada biaya tambahan, mohon dapat diinformasikan. Namun jika permohonan saya ini tidak dimungkinkan, saya dapat memakluminya. Jadi contohnya begitu. Jadi kalimat-kalimatnya itu harus with respect gitu ya, bukan nggak ada dear-nya apa segala macam gitu. Ya. Itu ya contoh aja, contoh saya ngasih contoh kalimat ya, karena saya nggak tahu sih yang bahasanya itu terlalu apa ya, dear-nya pun nggak ada, dear siapa gitu nggak ada gitu. Nah sekarang lanjut ke sini. Do not take critical review personally. Jadi kalau misalnya ada review yang diperoleh, meskipun yang disampaikan itu nggak terkait secara benar gitu, ya nggak usah dibaperin gitu. Never respond to a review while angry or upset gitu. Ini sering nanti kalau kalian sudah sampai bikinnya skripsi ya, kalian bikinnya udah luar biasa, submit paper, bikinnya udah effortnya tinggi, tapi dikata-katain dan ngata-ngatainnya itu reviewnya itu nggak tepat gitu loh. Nah, itu kadang-kadang bikin jengkel gitu. Almost always kalian harus membuat response to review. Nanti kalau misalnya sudah submit nih ya, ada review. Nah, kalian harus bikin list checklistnya dari catatan yang diminta untuk dibenerin sama reviewernya. Tulis misalnya review 1, response to review 1 apa? Review 2, response to review 2 apa? We have revised this line with the following statement. Terus tulis cek halaman sekian, baris sekian, misal gitu. Jadi keterangannya jelas, ya. Gitu, ya. Ini sama point by point response. Terus, nah kalau nanti udah revisi, submit ulang lagi, make sure every author has approved all changes, gitu, ya. Dan juga jangan submit ke paralel jurnal yang lain atau conference yang lain ketika kalian masih menunggu hasil review. Itu nggak appropriate di dalam dunia akademik. Ya ini biasanya find themselves waiting until kadang-kadang gini, ada reviewnya sudah keluar, authornya nggak ngeh kalau review udah keluar. Karena apa? Karena nggak pernah cek email gitu. Kemungkinan kedua adalah karena masuknya ke junk. Junk email tuh kadang-kadang ya muncul juga masuk di sana. Saya sih secara periodik saya cek ya junk email saya. Takutnya ada yang penting masuk ke sana. If the decision require response, ya ini nanti yang tadi ya sama ya, response to reviewer itu harus dibuat juga. After publication ya, responding to well considered criticism, ya ini pasti nanti akan ada, kalau udah publish internasional biasanya ada kritik-kritik yang kadang-kadang mendiskreditkan kerjaan kita, ya kita harus siap gitu. Atau nanti setelah publication, be prepared to share the data. Ya tadi saya sudah sampaikan itu data upon request. Once published, you must consider this data to be open source, not appropriately gitu, not proprietary. Nah, ya itu memang sudah hal common ya, karena kan kita ngomong ilmu pengetahuan itu berkembangnya adalah ketika kita bikin paper, dibenerin lagi sama orang lain, diimprove lagi sama orang lain dan seterusnya. Itu ilmu pengetahuan itu berkembangnya seperti itu. Ya. Nah, authorship itu ini pertanyaan mendasar ya, who deserve credit for the work reported in a scientific paper. Jadi siapa sih kreditnya itu untuk siapa? Nah biasanya tadi nama pertama ya, nama pertama itu harus yang paling kontribusi paling tinggi gitu, ya. Mana ya? Ya intinya yang paling tinggi, paling depan, terus lanjut, paling belakang paling minor gitu. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Nah kemudian guest sama ghost author. Ini sering terjadi karena gini. Misal saya bimbing S3, karena sudah bimbing S3 keterampilan untuk codingnya sudah
menurun, nggak sebaik yang anak S1. Saya rekomendasi, biasanya saya punya mahasiswa S2, mahasiswa S3, yang topik yang sama, biasanya saya tandemkan mereka. Kerjain aja bareng gitu. Nanti yang untuk S2-nya yang mananya, yang S3-nya yang mana. Nah, saling berkolaborasi. S2 juga harus punya paper untuk accepted, untuk bisa lulus. S3 apalagi, S3 syaratnya ada 2 paper yang accepted sebelum lulus. Kalau S2, S3 2, kalau S2 1 gitu. Ya, jadi kombinasiin, nanti tinggal nanti ya masuk S2-nya masuk ke nama di antara nama pertamanya masuk S3 ini, nama paling belakangnya saya. Jadi ada 3 nama. Nah, yang seperti ini namanya ghost. Sorry, kalau ghost author itu nggak di listing ya. Maksudnya misalkan tadi yang masuk S2 bantuin masuk S3, tapi masuk S2 ini hanya bantuin di belakang layar, tapi tidak muncul di authornya. Itu yang dimaksud dengan ghost author. Ya, jadi leaving off someone who belongs on the list. Dia ikut berkontribusi tapi tidak taruh namanya. Yang sering adalah yang kedua, guest author. Dia nggak terlibat apa-apa, tapi misalkan dia pemimpin lab gitu ya, pemimpin lab yang punya research grant, yang dia funding untuk yang tadi 23 juta untuk Q1 itu pakai dananya dia. Dananya dia yang didapat dari misalkan funding dari pemerintah gitu ya, 1M 1 tahun. Jadi 23 juta kan kecil bagi dia. Cuman kalau orang punya research grant itu output itu jadi hal yang bisa dilaporkan ke pemberi grant. Jadi misalkan ada itu, terus saya hubungin research lab, ketua research lab di BINUS misalnya, ada ini, oh ya udah gitu. Nah, seringkali kalau sudah seperti itu, nama profesornya, nama research lab ketuanya ini dimasukin ke nama paling belakang di dalam paper itu. Nah, itu yang namanya guest author gitu. Nah, padahal dia nggak terlibat bikin papernya, ya. Guest authorship is not always so innocent. Yang paling bawah itu. Sometimes a supervisor, lab director, or some other person of authority insist their name will be included and all publication under their control. Kalau misalkan dia mendanai publikasi, berarti kalau dia namanya masuk ke sana, pasti namanya itu akan menjadi apa ya, bagian dari yang harus dia laporkan ke institusi yang ngasih dia grant. Jadi namanya memang harus dimasukkan, terus nanti itu akan diklaim jadi outputnya dia. Itu terjadi tidak hanya di Indonesia, teman-teman. Di seluruh dunia. Saya waktu itu lihat di Darmstadt University di Jerman, saya lihat ada ketua labnya itu profesor, udah ibu-ibu, udah agak berumur gitu ya, namanya Irina Gurovic. Dia ada di semua paper yang dihasilkan oleh lab itu. Tapi kan nggak mungkin dia mempunyai capability untuk tahu semua isi papernya satu persatu gitu ya. Tapi I don't know ya, mungkin dia menguasai secara kulitnya keseluruhan research work-nya dari lab itu. But it is not so innocent ya untuk guest authorship gitu. Nah, ini urutan tadi saya udah bahas ya. Biasanya first author spot-nya itu adalah student gitu. Terus kalau misalnya kalian bikin skripsi sendiri gitu ya, biasanya student sama lecturer kan. Nah, student supervisor is assigned the last author position. Ya, di sini juga sama lah. Nama saya nanti paling belakang aja. In between, author is determined by the level of contribution yang tadi saya udah sampaikan. But with students generally listed first, profesor paling belakang. Itu profesor ya dalam konteks ini dosen. Nah, plagiarism itu saya jelasin secara singkat aja ya, karena sekarang itu plagiarism hanya pakai similarity checking selesai. Tidak ada yang sampai dipretelin bahwa kalau ada kalimat ini yang diambil dari sini tapi nggak ada kutipannya dari sini itu juga diambil plagiarism, nggak. Masukin software keluar hasilnya without any further explanation. Kalau misalnya seperti itu ya udah plagiarism segitu. Yang harus dilakukan oleh authornya adalah benerin gitu sebelum submit ya. Kalau udah submit biasanya langsung di reject tuh, karena kalau plagiarism tinggi ngapain dibener-benerin gitu ya. Software-nya banyak, ada Turnitin, ada waktu itu bimbing saya pakai apa ya di S3 itu ya, lupa saya ya. Tapi itu berbayar biasanya. Kalau yang nggak berbayar itu nggak akurat biasanya, nggak akurat untuk pengecekan plagiarismnya gitu.
Nah, copying another idea itu yang tadi ya, misalkan di sini we present here for the first time, padahal bukan yang pertama kali. Jadi hati-hati ketika menulis kalimat-kalimat yang sifatnya klaim seperti ini. Jangan-jangan yang sudah dilakukan pertama kali itu bukan punyamu, tapi punya orang lain gitu. Ya, tapi saya jarang sekali sih ada kalimat begini dalam paper yang ada nama saya. Saya selalu minta diubah. Ini terlalu berbahaya kalau begini. Mending kita ngomong we conducted several experiments to improve the works that are conducted by bla 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 in order to have more significance in the result gitu misalnya gitu. Jadi nggak yang kita ngeklaim gitu ya. Ini yang pertama kalinya kita buat gitu. Nggak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian image. Nah, image ini copying another image. Misalkan sudah ada paper yang lain yang nulis bab 3-nya begitu, kalian kopas juga gambar grafik bab 3-nya. Nggak boleh. Harus bikin versi kalian sendiri. Yang biasanya masih bisa diizinkan itu adalah yang di bab 1 yang sering saya ngomong ya, ada grafik apa dan segala macam yang bisa di-include ke sana. Kalau memang bisa atau memungkinkan ya kalian bikin versinya kalian sendiri, grafik yang di bab 1 itu, tapi refer ke datanya itu, tinggal dikutip aja refer data itu. Karena tetap akan kena similarity checking itu, gitu ya. Apalagi copying another's word, kata-kata, ya itu kan yang paling common untuk dijadikan permasalahan plagiarism, gitu. Nah ini ya intinya kalau plagiarisme itu saya selalu ngomongnya itu kejahatan akademik ya, ngerampok punya orang gitu, tapi diklaim punya dia. Ya bentuknya bukan barang sih, tapi ilmu, tapi dianggap punya kita gitu. Itu kan mirip perampokan juga teman-teman. Gitu. Nah ini duplicate publication atau self plagiarism ini waktu itu ya salah satu dosen SOCS ada yang bikin paper tahun 2016. Terus tahun 2017 muncul paper yang sama, judulnya sama, abstraknya sama, referensinya sama, semuanya sama kecuali nama sama afiliasi orang India. Jadi dosen SOCS-nya ini dicekal gitu ya, dalam tanda kutip itu dianggap melakukan plagiarisme, padahal ya kebalik ya, karena kan punya dosen SOCS 2016, punya orang India 2017. Cuman I don't know ya bagaimana pemerintah atau pihak terkait ngeceknya gitu. Malah dianggap yang 2016 ini yang melakukan plagiarisme, kan keliru ya kalau begitu. Tapi ini jahat gitu ya kalau misalkan sampai seperti itu, rada aneh ya. Jadi mungkin penyelenggaranya itu conference tuh dulunya tidak ngecek dulu itu plagiarisme berapa persen, keterima langsung submit gitu ya, publish di IEEE, terima gitu ya. Itu kacau banget itu. Harusnya nggak boleh, harus dicek dulu ya plagiarisme seperti apa. Karena kalau nggak begitu ya repot ya gitu. Ya, tapi kadang gini teman-teman, masalahnya itu ya, kalau misalkan ada conference yang jalannya sekarang nih ya, misalkan ini tanggal 4 Oktober misalnya, kemudian ada conference juga tanggal 6 Oktober di tempat lain. Gitu. Nah, ternyata misalnya yang di 6 Oktober ini ada paper yang sama seperti 4 Oktober. Ya kan yang dari 4 Oktober mungkin belum available online, jadi ketika dicek di plagiarism score, ya belum kena, itu plagiarism score kecil. Nah itu kadang-kadang hal-hal seperti ini yang belum terakomodir di dalam software gitu. Ya tapi itu terjadi. Self plagiarism apa? Self plagiarism ya misalkan saya submit ke satu tempat, keterima online, saya sampai lagi ke tempat lain, cuman di dalam konten paper saya ubah dikit-dikit doang. Intinya adalah resultnya tetap pakai SVM gitu ya, super vector machine gitu untuk personality prediction. Tasnya sama, cuman kalimatnya saya ubah. Nah, itu self plagiarism. Pasti itu kalau misalkan ketahuan itu akan jadi hal yang tidak baik juga ya. Dosen itu kan juga di assess ya teman-teman ya untuk keaslian karyanya dan segala macam ketika kenaikan jenjang pangkat dosen. Nah itu kalau ketahuan di sana itu agak cilaka gitu ya, karirnya bisa terhambat di sana. Itu aja teman-teman yang saya mau sampaikan. Nah nanti sebelum kalian submit ke paper internasional tentu skor plagiarismenya akan saya cek dulu pakai software yang saya punya. Nah, minta tolong nanti dibuat ya untuk bisa sekitar ya nggak usah sampai 10%, 15% lah, 20%-an. Kalian nggak bisa ngukurnya sih, cuman diantisipasi dulu. Atau nggak tahu beberapa ada yang punya software gratisan untuk ngecek plagiarism score, silahkan.
Tapi nanti yang akan berlaku adalah plagiarim score dari saya. Ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus karena pakai software yang berbayar ya, Turnitin saya pakainya. Nggak usah 10-15 lah, 20 ya, maksimal 20. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Udah jam 12 lebih, sorry. Saya sambil buka ini ya, absensinya kalian. Untuk tugas minggu depan ya, diselesaikan dari judul sampai terakhir. Seperti biasa dikasih ke Destin kirim ke saya sebelum hari Senin, ya sebelum hari Senin. Terus nanti hari Senin kita akan coba pretelin semuanya, ya pagi sama siang. Kalau pagi beres ya udah pagi aja. Kalau nggak beres ya kita nanti akan lanjutin di siangnya. Saya nanti bikinin sesi tambahan di siangnya mungkin masing-masing 1 jam aja, nggak usah sampai seperti sekarang ini ya 100 menit 90 menit 90 menit gitu. Kalau misalkan 1 jam atau setengah jam beres ya cukup gitu. Yang penting semuanya kecek dan saya kasih komentar semuanya dengan lebih tajam lah ya ketimbang minggu lalu itu kan sepintas lalu banget, nggak terlalu detail yang saya komentarin gitu. Ini total ada 32 ya, datang semua berarti ya. Nah, saya melakukan hal manual dulu sebentar. Ada yang mau tanya silahkan ya. Enggak ada yang nggak apa-apa. Kalau Ya. minggu depan tuh sistemnya tuh kayak semua harus ikut apa ganti-gantian Pak per kelompok? Semua harus ikut dengerin. Karena kan Cuma komentarnya yang siangnya berarti? apa? Kalau misalnya emang nggak cukup. Oh iya, betul. Yang siangnya juga. Oke, makasih Pak. Itu kan siang kan jadwal self learning ya. Jadi menurut saya nggak nabrak apa-apa sih. Oke teman-teman, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.